sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang ada sejak lahir. Yang kedua yaitu universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Jadi, hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, hak asasi manusia tidak bisa dibagi. Jadi setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Yang keenam yaitu bersifat kodrati. Artinya, hak asasi manusia ini sudah ada sejak lahir. Dan yang terakhir, ciri-ciri hak asasi manusia yaitu dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi, hak asasi manusia itu perlu dihormati dan dijunjung tinggi karena hak asasi manusia itu dilindungi dan sudah ada undang-undang dasarnya. Tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah dapat melindungi manusia dari perilaku kejahatan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Tujuan kedua dari hak asasi manusia yaitu dapat mengembangkan rasa menghormati dan menghargai antar setiap manusia. Tujuan yang ketiga yaitu dapat mendorong tindakan yang telah dilandasi oleh tanggung jawab dan kesadaran agar menjamin hak dari orang lain tidak akan dilanggar. Fungsi hak asasi manusia. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai HAM, dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Jadi sejarah munculnya hak asasi manusia di Indonesia itu dapat ditelusuri dari periode kolonial Belanda. Pada saat itu, konsep hak asasi manusia belum secara eksplisit didefinisikan, tetapi prinsip-prinsipnya telah muncul dalam perjuangan melawan penindasan kolonial. Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan gerakan nasionalis di Indonesia yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pada Kongres Pemuda II yang diadakan pada tahun 1928. Muncullah Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan Indonesia dalam semangat nasionalisme. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pengakuan hak asasi manusia mulai ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan keberadaan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, meskipun belum ada penyusunan Piagam Hak Asasi Manusia yang komprehensif pada saat itu. Semangat penghormatan terhadap martabat dan hak-hak manusia menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Selama perjalanan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi isu penting. Pada tahun 1949, terbentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang mendiskusikan
hak-hak asasi manusia dalam rangka menyusun konstitusi negara. Pada tahun 1999, setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memperkuat pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM. Komnas HAM bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, serta menangani pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahun 2000, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di negara ini. Sejak itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di Indonesia, baik melalui pendidikan, legislasi, kampanye, dan partisipasi masyarakat sipil. 10. Hak dasar manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terdapat 10 hak dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang kedua, hak mengembangkan diri. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Yang keempat, hak atas kebebasan pribadi. Yang kelima, hak atas rasa aman. Yang keenam, hak atas kesejahteraan. Yang ketujuh, hak turut serta dalam pemerintah. Yang kedelapan, hak wanita. Yang kesembilan, hak anak. Dan yang 10, hak ikut dalam jalannya pemerintah. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Dalam hak asasi pribadi, ada kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi, kebebasan mengusulkan pendapat, dan juga kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua, hak asasi politik. Di dalam hak asasi politik, ada hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Di dalam hak asasi ekonomi, ada hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, dan juga ada hak kebebasan memilih pekerjaan. 4. Hak asasi hukum. Di dalam hak asasi hukum, ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Di dalam hak asasi sosial budaya, ada hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. 6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ada hak dalam mendapat peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat. 1. Kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya dalam pemilihan umum. Hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah. Hak mendapatkan pengajaran. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran setiap mata pelajaran di kurikulum yang berlaku. Hak asasi manusia dalam lingkungan keluarga. Hak untuk saling menghormati antar anggota keluarga. Setiap anggota keluarga diharapkan dapat hidup rukun dan saling menghormati agar suasana keluarga harmonis. Pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Contohnya membatasi kebebasan berpendapat. Adapun contoh lain yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan, kelalaian, dan pemberian pelayanan kesehatan. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat contohnya pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa,
perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik secara terencana, sistematis, dan meluas.